Anak-anak kelas 3, apa kabar? Ketemu lagi dengan Lause Cikyong yang ganteng. Udah lama kita tidak ketemu ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran agama Kristen. Hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena hari ini Tuhan karuniakan kepada kami untuk belajar. Kami mohonkan berkat-Mu atas kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, supaya kami sanggup belajar dengan baik. Walaupun kami belajar di rumah, Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, supaya kami bisa belajar dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, hari ini anak-anak, kita akan belajar kembali dari buku yang baru kalian untuk kelas 3. Nah, kita pelajaran pertama judulnya Hujan dan Panas adalah Berkat. Mari kita berkata atau ucapkan bersama dengan Lause. Hujan dan panas adalah berkat. 1, 2, 3. Hujan dan panas adalah berkat. Nah, teman-teman, di Indonesia, kita tinggal di Indonesia. Indonesia punya 2 musim. Satu namanya musim panas atau kemarau. Yang kedua, musim hujan. Jadi kita ada 2 musim. Musim panas dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan. Baik musim kemarau ataupun musim hujan adalah pemberian Tuhan, adalah berkat. Tuhanlah yang menetapkan kita ada di Indonesia. Tuhanlah yang menciptakan dunia ini. Teman-teman, apakah kalian masih ingat bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini? Tuhan menciptakan dunia lewat berfirman. Dulunya dunia ini tidak ada, kemudian Tuhan berfirman, maka dunia ini jadi. Setelah dunia ini jadi, dunia ini ada. Nah, ada juga musim-musim di dalamnya. Tuhan ciptakan pohon, binatang, dan lain sebagainya. Dan Tuhan juga memberikan musim. Pada hari yang keempat, kalau kalian masih ingat, Tuhan ciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan musim-musim. Nah, semua yang Tuhan ciptakan ini adalah harusnya menjadi berkat bagi kita. Contohnya, musim hujan bisa menjadi berkat untuk kita. Lewat musim hujan, persediaan air ada bagi manusia. Manusia lewat hujan bisa tampung air, sungai-sungai juga bisa ada air, laut juga bisa ada air lewat hujan yang ada. Nah, air yang ada bisa akhirnya manusia mandi, manusia cuci piring, cuci baju, dan lain sebagainya. Dan bisa minum juga dong, ya kan? Nah, lewat air, lewat hujan, petani juga bisa memanfaatkan hujan. Petani yang cangkul sawahnya, kemudian dia tanam lewat hujan, memberikan air kepada tanahnya, tanah jadi subur, akhirnya bisa panen dengan baik. Kemudian lewat musim kemarau, apa menjadi berkatnya musim kemarau? Musim kemarau juga bisa menjadi berkat bagi kita. Ketika musim kemarau, matahari yang ada orang bisa menjemur. Nah, mungkin papamu, mamamu menjemur pakaian, menjemur. Ada orang bikin ikan asin, dijemur di matahari. Ada orang ciptakan tenaga surya, namanya listrik. Nah, dari matahari. Listrik dari matahari itu namanya tenaga surya. Kemudian bisa bikin garam. Garam air laut ditaruh di satu tempat, kemudian dijemur, airnya jadi garam. Jadi musim hujan, musim kemarau bisa menjadi berkat bagi manusia. Tapi seringkali juga musim kemarau menjadi bencana. Musim hujan jadi bencana. Contohnya apa musim kemarau jadi bencana? Kekeringan, manusia tidak punya air, kering jadinya. Kok bisa? Musim hujan menjadi bencana. Banjir di mana-mana. Wah, kok bisa? Tadi Lause Cikyong bilang jadi berkat, sekarang jadi bencana. Sebenarnya Tuhan menciptakan untuk menjadi berkat. Bisa menjadi bencana hanya karena manusia salah mengolahnya. Kita manusia, kamu, saya, orang tua kita salah mengolah alam ini, akhirnya jadi bencana. Lause kasih contoh sederhana. Tanah, pohon-pohon ditebang semuanya. Tidak ada lagi pohon. Ketika matahari datang, jadi gersang dan panas. Ketika hujan datang, hujan tidak bisa serap ke dalam bumi karena sudah tidak ada tanaman.
yang ada terjadi banjir besar. Salah satunya contohnya kita juga buang sampah sembarangan. Apa yang terjadi ketika hujan datang? Wah, got-gotnya semuanya penuh dengan sampah, banjir, jadi bencana. Jadi hujan dan panas bisa jadi bencana ketika manusia tidak mengolahnya dengan baik. Teman-teman, kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita akan menemukan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, Tuhan ciptakan manusia dengan segala kemampuan. Manusia ada ciptaan Tuhan yang paling hebat, paling bagus, serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi manusia juga punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya manusia? Tanggung jawab manusia ada mengolah alam ini. Alam perlu manusia, manusia juga perlu alam. Tapi alam perlu dikelola atau dijaga, dipelihara oleh manusia. Manusia punya akal, punya budi, punya pikiran. Kucing tidak punya pikiran. Ya, tuh kucing tidak bisa berpikir bagaimana mengolah alam ini. Tapi manusia bisa berpikir bagaimana mengolah alam ini. Manusia punya tanggung jawab. Kamu dan saya punya tanggung jawab mengolah alam ini. Jadi, yuk kita mengolah alam ini dengan baik. Salah satu contohnya yang sederhana, kita jangan buang sampah sembarangan. Kemudian kita tanam, mulai belajar tanam bunga, tanam pohon, supaya ada penghijauan. Dan kita juga jangan suka banyak pakai tisu. Nah, tisu, kertas itu terbuat dari pohon sebenarnya. Kalau kita banyak, sedikit-dikit pakai tisu, buang, pohon jadi rusak semuanya. Teman-teman, kita juga belajar untuk hemat listrik. Listrik yang tidak perlu kita matikan. Kalau sudah mandi kita matikan keran air. Nah, itu kita sudah memelihara alam ini. Dan Tuhan senang. Tuhan ingin kita menjaga alam ini dengan baik. Teman-teman, mari kita belajar untuk menjaga alam ini dengan baik. Karena ini ada tugas kita. Hujan, kemarau bisa jadi berkat ketika kita menjaganya. Hujan, kemarau bisa menjadi bencana kalau kita tidak menjaganya dengan baik. Oke? Nah, hari ini langsung memberikan tugas kepada kalian. Kalian tulis 5 berkat. Jadi tulis 5 berkat dari hujan dan kemarau. Hujan 5 berkat dari hujan itu apa? Dan 5 berkat dari kemarau itu apa? Kemudian juga tulis 5 bencana dari kemarau. 3 aja. 3 bencana dari kemarau, 3 bencana dari hujan. Apa bencananya? Jadi 3. Jadi 3 berkat. Jadi bukan 5 ya. 3 berkat dari hujan, 3 berkat dari kemarau, 3 bencana dari kemarau hujan, 3 bencana dari kemarau. Kalian tulis di buku catatan, kemudian foto, kirimkan ke Lause. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian coba menuliskan kenapa hujan dan kemarau bisa menjadi bencana. Alasannya apa? Kenapa? Kasih contoh. Paling tidak 2 contoh kenapa hujan dan kemarau bisa menjadi bencana. Sebutkan 2 alasan kenapa. Oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar hujan dan kemarau bisa menjadi berkat bagi kami dan juga bisa menjadi bencana bagi kami. Tolong supaya kami bisa menjaga alam ini dengan baik. Kami berdoa dan berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.